Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan melakukan sebuah podcast mengenai event organizer. Nah, di sini kami akan menceritakan pengalaman kami mengenai sebuah event yang pernah kami ikuti atau pernah kami selenggarakan. Bagaimana? Sudah siap, teman-teman? Sudah. Yuk kita mulai videonya. Jadi kita mulai podcastnya. Di sini kita akan membicarakan mengenai sebuah pengalaman yang akan Mbak Santi mengenai sebuah event yang pernah dia ikuti atau dressnya. Kira-kira itu akan Mbak Santi yang akan Mbak Santi. Nah, event kali ini yang saya akan ceritakan itu tentang Disnatalis KSN Tiny Unit yang Ponorogo yang ke-25. Maksud saya ke-26. Nah, dalam di KSL itu kan ada ini toh, setiap tahun tuh ada perayaan Disnatalis. Nah, yaitu kemarin ini baru pertama kali ada seminar. Nah, ini pertama kalinya yang ngadain. Itu seminar ini kan ada 3 program yang ngituin. Kan yang sekarang itu yang pertama itu ada di Natalinya, ada peminang mental, terus yang 3 itu latihan pertolongan pertama. Itu sama berapa hari ditulis? Hampir 2 hari mungkin, apa belum 1 hari dengan kelas kami? Itu 2 hari, dilatihnya 2 hari. Bagaimana itu berarti itu yang pertama itu yang seminarnya itu yang dilakukan di Gedung Indragila. Pelatihan pertolongan pertama itu di kampus 2. Nah, itu di Gedung 4 tahun training. Kalau mengenai pesertanya siapa sih yang terlibat dalam bidang ini? Kalau pesertanya itu kita ngambil dari kepala sekolah di SMK atau SMK yang ada di sekitar wilayah Ponorogo sama mahasiswa semester 1 sampai semester 4. Jadi nanti antar balik. Jadi dari satu rumah nggak ada yang berkualifikasi dalam dua tahun. Apa hanya satu kualifikasi? Hanya sebagai panitia, soalnya itu yang terutama yang ikut KSN itu kan kebanyakan dari Sulawesi. Terus itu di sini Mbak Santi itu berperan jadi apa sih di antara ini? Kalau saya di panitia itu kan Bagian Mas. Kalau Mbak Santi pas jadi Mas itu kira-kira berapa orang dalam kegiatan? Kalau di rumah tuh ada sekitar 5 sampai 6 orang. Dari pengujian khusus atau dari berbagai sudut Itu beda jurusan ya. Soalnya itu ada jurusan di HKI ada, terus di saya terus manajemen juga ada, terus ada banyak lagi. Jadi kita bahas dulu nih, kalau dari acara seminarnya. Dari acara seminarnya itu apa sih yang membuat mereka? Ini ada narasi buka ataupun ada kegiatan lain selain kita bagian dari Kalau yang paling terkenal itu lomba ya, ada pemateri khusus dari provinsi yang dari provinsi TNI tersebut, TNI provinsi. Nah, itu menghadirkan 1 pemateri. Kan jadi nanti kan akan diarahin bagaimana pertolongan pertama itu seperti apa penjelasannya dari awal sampai akhir. kendala apa yang dialami saat kegiatan tersebut dari divisi ataupun secara keseluruhan? Kalau kemarin ada kendala itu loh Mbak. Yang pertama tuh yang bagian humas. Kita kan nganterin surat gitu kan. Nah itu pertama itu pas pembuatan surat itu terlambat banget. Jadi kita kan udah ini karena diberitahu dikasih tahu ke markas sekarang mau nganter surat tuh kan. Nah setelah ngasih surat itu ternyata suratnya belum jadi di markas itu. Jadi kita terlambat kan ngasihnya. Jadi nunggu berapa hari. Jadi keterlambatan itu yang bikin maksudnya ya bikin susah itu kan. Jadi kita mau ngasih tahu ke pihak-pihak yang berwenang mau ngikutin acara itu kayak kayak itu yang dari PMI Ponorogonya ngasih ke PMI Ponorogo, terus ke kepala sekolah gitu kan. Jadi ini dia terlambat gitu. Jadi kurang maksimal gitu ngasih. Mas, solusi dari kendala tersebut apa? Solusinya gimana ya? Soalnya dari kemarin itu solusinya Mungkin ada koordinasi tambahan ataupun kayak waktunya dimolorin sedikit soalnya kan belum siap tuh. oh iya Gimana dari atasan atau
waktunya dimolorin. Terus yang kedua itu ya kita nunggu toh. Kita juga minta surat persetujuan dari Mahat itu. Itu yang paling itu kita bolak-balik di situ kendala itunya. Terus solusi itunya kita nunggu besoknya lagi. Jadi bisa jadi kalau kayak gitu koordinasi juga kurang ya dari beberapa pihak. Bisa jadi kan. Soalnya kan kalau melibatkan banyak orang, terutama kalau mengantarkan surat itu kalau kita tidak koordinasi sebelumnya juga akan terhambat. Apalagi kalau tim dari humasnya sendiri ya kan teman-teman. Itu biasanya kan kalau ada tak kebersamaan lain atau apa kan nggak perlu kepanitiaan. Kalau dari pesertanya itu kira-kira ada hal yang kurang mengenakan ataupun kendala lain yang dialami misalnya kayak pesertanya kurang puas dengan event tersebut, apakah ada? Kalau dilihat-lihat tuh kayaknya kuat semua Mbak. Cuma dari kemarin itu pas seminar kan pada dengerin kan. Itu pematerinya kan Ibu Ika Rizdiana yang pertama Iya. kali ini kan Mbak. Iya, Nah, iya. lanjut Takut psikolog ya. Iya, kata psikolog. Nah, itu ibunya kan ngejelasinnya dengan enak kan, nantang gitu. Jadi kayaknya peserta itu kan enjoy gitu loh. Jadi bersemangat. Semangat. Dari event tersebut, Mbak Santi apa yang berkesan dari event tersebut? Yang berkesan itu kan saya pertama kali kan jadi panitia di KSR itu. Sebenarnya belum pernah ikut depan itu ya. Belum pernah Mbak. Soalnya kan saya baru masuk kan. Jadi belum terlalu paham di KSR itu. Kalau apa ya, dari rangkaian 2 hari tersebut, misalnya hari pertama baru kedua, dari pelatihannya sendiri, kira-kira dari para pesertanya itu antusias sama tidak? Pesertanya Lebih antusias di pelatihan atau di seminar? pas di seminar sama pelatihan kan beda toh Mbak. Kan seminar kan itu tentang metode. Nah, sedangkan yang kalau pas pelatihan itu kan latihan pertolongan pertama. Nah, itu kan ya berarti peserta itu lebih ke antusias yang pelatihan itu. Soalnya kan lebih ke praktek itu kan. Itu ada kayak lomba-lombanya lagi. Iya, itu termasuk lomba di latihan gabung itu. Dari segi keberhasilan, kira-kira event itu yang sudah diselenggarakan Mbak Santi sudah seberapa berhasil? Kira-kira 80% lah ya. 20% ya. Selain Mbak Santi nih, ini kalian ada yang pernah ikut event acara selain di kampus mungkin? Mungkin aku punya. Event apa Mbak Reza? Mau cerita ya teman-teman. Event yang pernah aku ikut itu event kayak semacam jambore, tapi itu kelanjutan dari series apa ya, kayak bukan jambore tapi kayak event apa ya, pramuka pelatihan ya, kayak semacam lomba. Itu namanya SJV Challenge. Mungkin teman-teman di sini seangkatan sama saya untuk mengikuti event tersebut. Nah, di event tersebut tuh sebelumnya saya itu mengikuti lomba di Caruban. Namanya juga sama SJV Challenge, dan kebetulan dalam event tersebut tuh kelompok saya, rekrut saya itu menang. Nah, dari kemenangan tersebut saya itu mewakili apa ya, kabupaten, tapi kabupaten itu ada beberapa kontingen, dan salah satunya saya. Dan terus dalam event tersebut terus kami tuh menyelenggarakan mengikuti sebuah lomba-lomba. Nah, lomba-lomba tersebut di kelanjutannya itu di Surabaya. Jadi setelah dari Caruban lolos, terus lanjut ke Surabaya. Nah, dari regu saya itu ada sekitar 12 orang. Kalau dari kontingen Surabaya? Pasuruan tak? Betul. Oke. Teman-teman saya pernah. Teman-teman pernah dengar ya? Itu SJV Challenge namanya. Nah, dari event tersebut tuh kontingen dari kabupaten, dulu masih kabupaten. Kalau kabupaten itu sekitar 10 regu. Nah, 10 regu itu rata-rata ada seingat saya ada 8 regu cewek, terus 3 regu cowok. Kalau nggak salah. Terus kalau mau apa itu, dalam event tersebut tuh diselenggarakan kalau yang lanjutannya. Kalau lanjutannya itu sekitar 5 hari. Tapi kalau di Carubannya itu sekitar 3 hari, kalau nggak 3 hari 2 malam. Kalau nggak salah. Itu sangat event itu menurut saya event yang besar dan event yang sangat memberikan apa ya, kesan sama pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Iya. Itu kelas berapa?
kelas berapa ya? Kelas 5 SD. 5 kalau nggak pas bener. Kan 5. Masih kecil Oh, ya. masih Ya, kelas Saya juga lima. pernah ikut tes Jawa Seperjalanan, tapi Iya, masih di kan? kabupaten, nggak sampai ke Di Pasuruan. Jabar. Enggak di kabupatennya ke Pacitan. Kamu kan Oh ya, Madiun. Nah, aku di Pacitan. Lulus ya tadi? Enggak. Oh, Ya, Cuma makasih sampai ya. kabupaten aja. nggak apa-apa kan berarti Kan diseleksi di kabupaten. Terus ke Pasuruan. Terus kalau lolos ke Pasuruan ke Amerika kan? Betul. Ya, berarti kita sama. Kalau seumpama itu Mbak Dina Redminya lolos, mungkin kita Iya. bisa bertemu di sana. Jadinya Amerika. Enggak, Yang lolos itu. di Pasuruan dulu, di Pasuruan. Iya. Kan soalnya masih di lomba lagi kan di Pasuruan. Iya, Di Surabaya yang Pasuruan. Pasuruan. Oh, woy. iya, maaf teman-teman, salah ngomong. Oke. Event itu melibatkan sana saja. Kalau melibatkan, kalau dari SD ya, dari jenjang SD ya. Iya, Des. Kalau seingat saya tuh dari jenjang SD saja sih. Kalau kayak SMP, SMA itu nggak ada. Jadi kayak memang itu dari kepramukaan yang SD apa ya? Kalau SD itu namanya apa sih? Penggalang. Kalau pengalaman mungkin SMP. Penggalang itu dari SD. Oh iya kak? Iya. Iya betul. Gitu. Itu tantangan berarti ya. Oh, kalau Apalagi ini kan itu jadi pengalaman yang sangat pengalaman sama berharga banget. Apalagi kan masih SD ya. Jadi itu kemandirian saya. Benar-benar dialih saat kegiatan tersebut. Apalagi 5 hari 4 malam kan. Tanpa orang tua, cuma sama teman-teman. Jadi sumpah bareng-bareng 4 hari itu. Mental, terus fisik semuanya itu terlatih dan benar-benar di menurut saya sangat berkesan dan sangat memberikan pengalaman yang berharga. Itu lomba-lombanya seperti outbound seperti itu ya? Waktu ada, terus biasa atau intelektual nggak ada. Terus apa ya? Perlombakan nggak ada. Itu kan kita bagi per hari. Ya kan? Per hari itu ada 3 sampai 2 lomba. Ada yang dilombakan individu. Kayak misalnya Mbak Dina lomba bersih dari rekan kami. Terus nanti ada lombanya yang kelompok. Kalau lomba yang kelompok itu seingat saya ada lomba masak, lomba pioneri, terus estafet, terus apa ya? Ada 20 lebih lomba. Soalnya kita tuh dikasih ID card, dan di ID card itu tuh ada apa ya? Kayak jadwal sama kira-kira apa namanya sudah ada. Jadi kalau sudah gitu kan tempel. Nah, kalau tempelnya kalau kita lolos hanya dengan nomornya. Tapi kalau nggak lolos mungkin warnanya juga berbeda. Sudah untuk mengingatkan itu sudah begitu. kalau dulu aku pernah kayak gitu tapi yang pas kabupaten gitu kan. Nah, macam bahasa kayaknya kelas berapa? Iya. Kelas 2 kelas itu loh mbak. Oh, SMS. Iya, MS terus ikut. Ya, saya tahu sampai kayak gitu sama tapi aku cuma cuma 2 hari. Kalau kamu sampai 5 hari, Iya, aku bener. cuma 2 hari. Mbak Reza, dalam kegiatan tersebut itu apa sih yang paling berkesan? Contohnya ya. Contohnya itu. Contohnya pertama, oh ya betul itu tuh ada di event tersebut tuh ada apa ya spesial guestnya ya di akhir apa malam puncaknya itu dikasih setelah penutupan. Nah pada penutupan itu ada kalau dia tuh musimnya Papa Junior Ya, betul sekali. teman-teman. Nah kebetulan ini pas banget sama yang balik itu jadi alhamdulillah kayak nontonnya kayak Ini emang sampai gini. ini semuanya kenal iya. gitu terus dari event tersebut tuh kayak terwujud wah ketemu aksi gila gitu. Oh iya. Ya, Zamannya ya. pada zaman itu kayak berkesan banget. Jadi, tidaknya itu gak dapat klub yang pantuan sih, tapi tidaknya itu bisa lihat secara langsung. Nah, itu salah satu pengalaman berharga saya mengikuti kegiatan tersebut. Kalau selain itu, yang paling berharga, itu kan saya di situ jadi ketua aku ya. Iya. Setelah lomba pioneering, yang paling saya ingat, saya itu pernah sama pembina saya, namanya Bu Devi, itu mengangkat pioneering berdua. Pioneeringnya itu kebetulan itu kayak kapal-kapal yang tinggi. Nah, itu berdua sama kayak ngangkat itu sampai tenda dan jaraknya itu sekitar itu ada 2 kilo ya sisa segitu. Itu kenapa berdua? Soalnya itu posisinya besoknya mau pulang. Nah terus teman-teman dari teman-teman itu udah acap banget. Terus inisiatif lah saya sama Devi itu untuk mengangkat itu. Terus dari situ tuh saya tuh kayak merasa naik tanggung jawab dengan teman-teman saya. Saya juga dilatih kepemimpinan saya itu tidak dilatih juga tidak memberatkan orang lain tapi bisa meringankan teman-teman pengalaman yang benar-benar gitu. Kalau dari segi keterlaksanaannya menurut saya kalau dari event SJK spesialis itu mungkin dari kepanitiaannya secara keseluruhan tuh nggak terlalu terlihat karena kembali lagi pesertanya kan banyak banget ya ada sekitar 2 atau 3 peserta gitu di batalion apa gitu aja loh. Nah terus kalau dari segi sarana prasarana itu menurut saya agak kurang terutama kalau mau kamar mandi jauh banget dan harus mengalami jarak yang lama kalau jalan kaki kan kebetulan panas jadi
mungkin yang paling nggak mengenakan. Teman-teman, sepertinya podcast kali ini sudah cukup ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah. Thanks for watching. Please subscribe.